Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nakhrijukum taratan ukhra. Al-ayah. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن القبر ينادي كل يوم 5 مرات. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشافعنا مولانا محمد. سيدنا وحبيبنا وشافعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para alim ulama, para kiai, para habaib, hadratul syekh, hadratul mukarram alladhi sami'na wa ta'na, Dr. Kiai Muhammad Khairi Imagi alladhi sami'na wa ta'na, hadratul mukarram Gus Imam Ghazali, juga Gus Ibrahim Haji Syauti Abdul Razak, Gus Syiful Anwar bin Haji Syauti Abdul Razak alladhi sami'na wa ta'na, Hadratul Mukarram Kiai Muhajir Alwi alladhi sami'na wa ta'na, Hadratul Mukarram Al-Hab Usman Al-Qadri alladhi sami'na wa ta'na, Hadratul Mukarram Kiai Nur Mawali bin Kiai Khuruman alladhi sami'na wa ta'na, juga Kiai Ahmad Juri alladhi sami'na wa ta'na, para asatid, para kiai, pimpinan agama, tokoh masyarakat, para hadirin, para santri, para wali santri dan simpatisan yang hadir pada malam ini yang kami muliakan dan kami banggakan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini, malam terakhir, malam ke-7 daripada almarhum KSJ Abdul Razak, amal perbuatan kita, pembacaan doa dan tahlil kita dan yasin Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan sehingga almarhum oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya mendapat nikmat kubur, mendapat terang kubur, mendapat kebahagiaan dalam kubur oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kesempatan malam ini kita bersama diberi nikmat sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bersama pada malam hari ini dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat, dapat bertatap muka berwajah di tempat yang penuh barokah ini, di tempat kediaman almarhum Kiai Haji Syauti Abdul Razak pada ini. Mudah-mudahan kita bersama ngerek ya, ngerek. Allahumma shalli alaihi. Alhamdulillah, malam ini juga hadir Habib Ali Asghar serta Kiai Syafi'i dari Wajil juga hadir beserta rombongannya yang kami hormati. Silahkan hadirin hadirat yang hadirin, para jemaah tahlil pada malam hari ini, mari kita bersama-sama selawat dan salam menghanturkan kepada kehadiran sanjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah, karena berkah beliau kita bersama menjadi umat Islam, menjadi umat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, karena kita memeluk agama Islam yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama kami mohon maaf yang sebelumnya karena kami diminta oleh Sahibul Musibah untuk membacakan sekelumit sejarah daripada almarhum Dr. Haji Syauti Abdul Razak. Kalau Quran ada asbabun nuzulnya,
Karena ini pondok pesantren Al-Qamar tentu ada sebabnya. Mudah-mudahan juga kami selaku petunjuk pertama daripada almarhum Dr. Haji Syauti Abdul Razak termasuk mendapat bagian andil di bidang lillahi kanatillah, amin ya rabbal alamin. Sedikit saya bacakan karena permintaan sahibul musibah pada malam hari ini. Kami beserta beliau bertemu di Malaysia pada tahun 84 akhir, bertemu di Kuching, Malaysia Timur. Saya waktu itu berada di Masjid At-Taqwa Batu 7 dan beliau ada di Masjid Kampung Gita dekat di Masjid Jami. Tidak lama kemudian saya mendapat undangan daripada Masjid Jami untuk hadir dalam rangka Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya hadir di Masjid Jami karena dalam undangannya penceramah ke Syauti Abdul Razak BA waktu itu. Saya hadir di Masjid Jami di Kuching, Malaysia Timur. Ternyata penceramahnya saya masih belum kenal pada waktu itu, yaitu Haji Syauti Abdul Razak. Saya masih belum kenal. Namun kita tahu bahwa ini dari Indonesia. Saya tunggu setelah selesai karena pada waktu itu juga dihadiri Menteri Tayyib Mahmud. Juga saya ada di luar. Saya tunggu setelah selesai ceramah beliau di Masjid Jami Kuching. Saya temui beliau, saya manggil salam, kemudian kita kenalan masing-masing. Karena tidak bisa berbicara panjang waktu itu, minta alamat yang lengkap kepada saya dan juga saya minta alamat yang lengkap. Setelah itu kemudian 2 hari kemudian beliau mendatangi saya di Kampung Batu 7 di Masjid At-Taqwa. Ketemu pada waktu itu ia berbicara panjang dan juga sekaligus saya diminta dengan Bapak Kepala Desanya, Pak Rontak waktu itu pada tahun 94 akhir, 84 akhir, bukan 94, 84 akhir, diminta dengan bapak saya untuk tinggal bersama di kampung kita di Kuching, Malaysia Timur. Kemudian ya karena mungkin beliau karena masih jejaka waktu itu kesepian, tidak ada teman, maka saya juga diizini. Namun tugas-tugas tertentu harus hadir karena seminggu tugas saya 3 kali di Masjid Kampung Haji Baki. Setelah demikian bercerita panjang di Masjid Kampung Gita tersebut, beliau berbicara ingin tahu Kalimantan Barat, ingin tahu Pontianak. Selama ini belum tahu, cuman hanya dengar berita. Kalau sekiranya cocok, kata beliau, dengan istikharah saya akan buka pondok pesantren di Pontianak. Alhamdulillah tahun 87 awal saya memaksakan beliau untuk nyurvei Pontianak. Saya ajak ke Pontianak pada waktu itu, meskipun beliau dalam keadaan sibuk banyak jadwal pengajian dan beliau ada tugas mengajar di sana. Terlaksana alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, karena saya tahu karena niatnya Bapak Kiai ingin mendirikan pondok pesantren di Pontianak. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin kafa'ili." Barang siapa menunjukkan kebaikan, maka sama dengan orang yang berbuat. Mudah-mudahan kalau mengingat seperti cerita yang telah terlaksana ini, maka kami ikut andil di Al-Qamar. Amin Allahumma amin. Setelah sampai kemudian sudah nyurvei di Pontianak, ramai. Beliau takut gimana? Katanya banyak orang akhir di Pontianak, itu yang jadi masalah, kata beliau. Kata saya sendiri tidak pernah ketemu, tidak ada kiai. Penduduknya gimana? Ramai, alhamdulillah. Suku apa semua ditanya oleh beliau, maka terlaksanalah sampai beliau datang ke Pontianak bersama saya. Waktu itu kembali lagi ke Malaysia. Kemudian setelah belum 1 tahun juga ingin ke Jawa, langsung ke Jawa. Perpisahan ini yang jadi kenang-kenangan saya di Sepadio Pontianak. Ingat Pak Ustaz ya, kita dekat di hati, jauh di mata. Ini pesan-pesan beliau.
kita jangan sampai pisah di hati meskipun jauh di mata. Ini pesan beliau almarhum Kiai Haji Saudi Abdul Rasyad. Saking ya sama saya, karena selama berapa tahun, saya 4 tahun bersama beliau di Malaysia, sayalah tukang urutnya di Malaysia. Jadi kenal pasti. Bahkan sampai saya mendapat ijazah yang menyelip tangan itu minyak kelapa. Bisa alhamdulillah dengan berkat ijazah kepada beliau untuk mengobat orang-orang sakit, karena sudah bidangnya, profesinya beliau selalu menolong orang di Malaysia. Alhamdulillah. Setelah itu dia berjanji kepada saya, nanti kita tahu 8 awal kita nanti kita sama-sama dalam akad nikah. Jadi sama-sama pada waktu itu pada tanggal 2 bulan Rajab, ya hari Senin, saya pun juga akad nikah dengan istri saya, juga beliau akad nikah dengan istri pertamanya. Ini sejarah. Setelah itu beliau di Jawa selama 6 bulan, juga saya 6 bulan datang lagi ke Pontianak, itu ke Pontianak langsung ke Malaysia. Ini perjalanannya. Setelah di Malaysia terakhir, beliau barulah menemui, kebetulan pada itu Hadratus Syekh Haji Ismail Fathul Bari datang ke Pontianak minta barokah kepada Hadratus Syekh Haji Ismail Fathul Bari. Pak Kiai, mohon barokahnya, saya ingin mendirikan pondok pesantren di Mempawah ini. Kata beliau, saya mendukung. Saya mendukung kalau mendirikan pondok pesantren. Cuman ingat pesan saya, menjadi kiai, menjadi pemimpin, jadi pengasuh, jangan terlalu banyak keluar. Ini pesannya beliau. Ya insya Allah Pak Kiai, ya insya Allah Pak Kiai. Maka beliau sebelum mendirikan pondok pesantren Al-Qomar di Kuala Secapa ini, beliau ada di Pasir Palembang selama 6 bulan bersama saya. Maka inilah sekelumit sejarah daripada beliau Kiai Haji Saudi Abdul Rasyad. Mudah-mudahan juga kami ikut andil dalam lembaga pondok pesantren Al-Qomar. Maka pesan beliau, saya tahu bahwa beliau ini adalah pegangan hidupnya, kata beliau Kiai Haji Saudi Abdul Rasyad kepada saya, ingat, innal qabra yunadi kulla yaumin khamsa maratin. Bahwasanya kuburan memanggil kita selama 1 hari 5 kali, kata beliau. Ini pegangan hidupnya almarhum Kiai Haji Saudi Abdul Rasyad. Maka bisa disaksikan apabila memberi mau'idah, memberikan ceramah rohani di mana-mana tempat, tentu lebih banyak daripada ingat mati. Betul kan ya Pak ya? Apabila memberi ceramah, dia lebih banyak menerangkan tentang kematian. Selalu beliau katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang bernapas pasti merasakan kematian. Ini daripada beliau Haji Saudi Abdul Rasyad. Maka dibangunkan oleh beliau Haji Saudi Abdul Rasyad selalu, karena ini sebagai pedoman hidupnya ke dalam hidupnya beliau. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, yang 5 perkara, ana baitul zulmah, saya kata kuburan. Jadi kita sama yang hadir pada hari ini juga dipanggil oleh bumi, oleh kuburan kita tiap hari 5 kali. Jam 6 sudah kita dipanggil, jam 9 kita dipanggil, jam 12 kita dipanggil, jam 3 kita dipanggil. Jadi sampai 5 kali dalam 1 hari. Ini pedoman beliau dalam hidupnya. Apa kata panggilan bumi oleh kuburan kita selaku umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak satupun yang tidak akan meninggalkan dunia, pasti mengalami kematian. Namun mudah-mudahan kematian kita membawa Islam dan iman. Amin Allahumma amin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hidup sebagai jembatan. Memang benar kata beliau almarhum, minha khalaqnakum, daripada bumi kita dijadikan menjadi manusia yang utuh, menjadi manusia yang berakal, menjadi manusia yang mempunyai pikiran agar bisa membedakan antara hak dan yang batil. Untuk apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hidup di permukaan bumi hanya untuk lil ajri was sawab, untuk membuat bekal
ke dalam liang lahat. Bekal kita penting, karena pasti kita sebagai manusia pasti mengalami kematian, akan merasakan seperti beliau sekarang ada di dalam kubur. Namun wallahu alam, selamat atau tidak selamat, mendapat nikmat kubur atau tidaknya, wallahu a'lam, sesuai dengan apa perbuatan kita ketika hidup di dalam dunia. Wa fiha nu'idukum, kemudian kita ke dalam perut bumi kita dikembalikan. Kalau tidak baik perbuatan amal kita di permukaan bumi, hanya untuk apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, lidudi wa turab, hanya untuk makan ulat dan tanah. Dengan sebab itu kita penting pedoman hidupnya Hadratul Mukarram Haji Saudi Abdul Rasyid, karena beliau sudah menghayati sabda Nabi Muhammad SAW, kata kubur, ana baitul zulmah, saya tempat gelap gulita. Ini ingat kata beliau kepada saya di Malaysia waktu itu. Ini ingat, kata kubur kita ini dipanggil kuburan, ana baitul zulmah, saya ini kuburan tempat gelap gulita. Panawirni bisolatil lail, maka terangilah kami kuburan dengan solat tahajud malam. Maka beliau, saya berkumpul 4 tahun di Malaysia, beliau tidak pernah meninggalkan selagi dia sehat, tidak ada alang apa-apa, dia paling rajin sholat tahajud. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan termasuk jumlahnya yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa minal laili fatahajjab bihi nabilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini kata beliau pesankan kepada saya, kalau ingin selamat dalam kubur, rajinkan sholat malam, kata beliau. Kata ini benar sabda Nabi Muhammad SAW. Allah firmankan dalam Al-Quran lewat yang menyampaikan kajian Nabi Muhammad SAW, kita hendaklah selalu rajin ibadah sholat malam. Ini pesannya beliau kepada saya pada waktu itu. Yang kedua, kata kuburan, kata bumi yang memanggil kita bersama, yang hadir pada hari ini yang telah disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ana baitut turab, saya adalah rumah lumpur. Kata kuburan, saya adalah rumah kuburan sampian. Rumahnya kita bersama, kuburan adalah lumpur, kita akan dibaringkan di sana. Kalau tidak mendapat ridho, tidak mendapat syafaat daripada kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita akan terjadi berbaring di lumpur tanah di dalam kubur. Apa kata kuburan? Fa'mal wa amalus salihah, maka berbuatlah amal yang baik, berbuat amal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, kasadaqah, seperti melaksanakan amal ibadah sedekah. Saya selama berteman dengan beliau di Malaysia maupun di Indonesia, beliau selalu di dalam mobil, dia membawa uang kecil untuk dibagi-bagikan kepada anak apabila nanti ketemu di perjalanan. Ini beliau yang Kiai Haji Saudi Abdul Razak. Di Masjid Jami' Kuching itu memang ada tempat sedekah sirri. Beliau selalu menyimpan di Masjid Jami' Kuching, karena banyak mereka yang terlantar di sana, dia letakkan dia pisang, dia uang dan sebagainya. Memang ada tempatnya di Masjid Jami' Kuching. Di beliau Kiai Haji Saudi Abdul Razak. Di Indonesia sering perjalanan, baik dalam pergi pengajian sebelum terbitnya Pondok Pesantren Al-Qomal, juga di dalam kendaraan selalu menyiapkan uang-uang untuk memberi sedekah kepada anak-anak kecil. Jadi benar, memang pedoman hidupnya beliau adalah rajin ibadah. Memang saya tahu persis beliau adalah orang istiqomah, beliau adalah orang yang sangat disiplin dalam hidupnya. Dalam satu keterangan, saya selama berkumpul 4 tahun di Malaysia susah untuk melihat rambutnya. Ini laki-laki para hadirin, bukan perempuan. Untuk melihat rambutnya susah, apalagi badannya. Ini Kiai Haji Abdul Razak. Jadi istiqomah dan disiplinnya beliau
bahkan dalam satu kamar, dalam satu tempat sama saya di Malaysia Timur. Ini ada satu sejarah. Terus kata pedoman hidupnya beliau seperti ini. Yang ketiga kata Rasulullah yang sampaikan panggilan bumi tersebut, ana bautul afah, saya tempatnya ular yang berbisa, kata kubur. Ini tempat kita bersama. Ini tempatnya kita bersama, kuburan. Serta kuburan yang memberi kita dalam satu hari 5 kali. Saya adalah tempat, saya adalah rumah yang tempatnya ular yang berbisa. Pak milik tiryakoh, kata kuburan. Maka hendaklah kamu sekalian yang hidup di permukaan bumi, siapkanlah kamu di permukaan bumi dengan membawa penawar ular yang ada di dalam kubur. Jadi kita oleh Allah Subhanahu wa taala lewat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang diminta untuk mempunyai persiapan dalam kubur, karena kubur adalah ular yang akan menghisap dan makan daging kita, ular yang berbisa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, milik teriakoh, maka siapilah dari permukaan bumi untuk membawa penawar bisa ular yang ada di dalam kubur. Apa itu kata penawar bisa ular ada dalam kubur? Ialah wahwa bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan menyebut asma Allah subhanahu wa ta'ala, kita ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita selalu memperbanyak baca Al-Quranul Karim. Karena sudah terangkan dalam Al-Quran. وَسَيَقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ. Mereka nanti akan digiring menuju neraka jahanam. Setelah sampai di pintu neraka jahanam, oleh Allah Subhanahu wa taala ditanya, "Alam yatikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum?" Apakah tidak ada datang kepada kamu sekalian seorang nabi dan rasul, seorang ulama, seorang kiai, seorang pemimpin, seorang ustaz? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada di muara neraka jahanam yang tidak lama lagi akan dicampakkan ke dalam api neraka jahanam. Allah firmankan seperti demikian. Alam yatikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Apakah tidak ada sesuatu yang menyampaikan nabi dan rasul, para kiai ulama, para sahabat tabi'in sampai para alim ulama, para kiai, para ustaz? Kenapa engkau menuju tempat yang sangat sengsara ini, kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka berkata, qalu bala ya Allah. Iya ya Allah. Ada yang menyampaikan, namun mereka tidak iman, mereka tidak percaya, mereka tidak yakin. Dengan sebab itulah para hadirin sekalian, mari kita jadikan contoh teladan almarhum Haji Saudi Abdul Razak. Beliau selalu rajin dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, salat lima waktu, ibadah tahajud, ibadah duha dan sedekah dan lainnya. Karena beliau tahu, karena sudah dipesan oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai umat muslim, sebagai umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asqalu salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang berat bagi orang-orang munafik adalah dua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama adalah salat isya berjamaah, yang kedua adalah salat subuh berjamaah. Apabila kita lulus daripada salat subuh berjamaah, kita lulus sebagai umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disabdakan beliau, asbalu salat alal munafikin, berarti mereka yang berat untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, mereka dijumlahkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
adalah golongan orang munafik. Innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, perang kita yang terberat adalah memerangi hawa nafsu ketika masuk panggilan sholat pada waktu subuh. Di mana-mana tempat sudah terkumandangkan salatu wassalamu alaik. Ini sudah di mana-mana masjid, di mana-mana tempat. Ya imam al-mujahidin, hendaklah kita bangun untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena sholat tidak bisa dirubah-rubah pada waktunya, karena ini adalah kitab mauquta. Waktu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keempat, oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana baitul, lupa yang kepadanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keempat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan permintaan bumi tersebut, kuburan kita yang akan kita tempatkan adalah tempat yang sangat luar biasa sengsaranya. Tidak satu orang pun yang tahu di dalam kubur keadaannya, wallahu a'lam. Karena perjalanan sangat jauh, harus diperlukan kita mempersiapkan bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata kubur, fa'aksir ala dhahri qawla la ilaha illallah. Perbanyaklah kalian untuk mempersiapkan diri memasuki kuburan yang sangat luar biasa kesengsaraannya, karena di situ adalah ana baitu su'ali munkarin wa nakirin. Saya adalah tempat pertanyaan mungkar dan nakir. Fa'aksir ala dhahri qawla la ilaha illallah. Perbanyaklah kalimat la ilaha illallah. Ini kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sering dibacakan pembaca talqin di atas kubur, Allahumma sabatakallahu bil qawli sabit. Ya Allah, tetapkanlah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusabbitul ladzina amanu bil qawli sabit. Allah akan menetapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah apabila kita di dunia memang sudah yakin dan percaya, istiqamah menyebut tiap salat yang 5 waktu, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada sebuah cerita menarik di Madura, Jawa Timur. Istrinya Kiai Tengkina meninggal dunia. Setelah katanya ini mendapat 1 tahun, sang nyai datang kepada Pak Kiai. Ini sudah meninggal 1 tahun. Datang kepada Pak Kiai, Pak Kiai, saya sudah mendapat 1 tahun, masih belum selesai pertanyaan dalam kubur tentang HP. Kalau mengingat tentang teknologi canggih di zaman sekarang, HP Android apa yang ada dalam, semuanya ada, tergantung pemegangnya. Maka gunakanlah HP tersebut untuk barang-barang yang positif, jangan kita gunakan kepada yang negatif. Akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah menjadi bukti 1 tahun belum selesai pertanyaan tentang HP. Maka dengan sebab ini para hadirin ingat, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mempermudah menjawab nanti soal malaikat mungkar dan nakir. Mudah-mudahan kita bersama dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat yang husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Maka harapan kami, karena kami termasuk andil di Pondok Pesantren Al-Qomar,
karena pengasuhnya sudah tiada. Karena memang benar kata Haji Umairama, kalau sudah tiada baru terasa. Kalau sudah tiada baru terasa. Namun mudah-mudahan harapan kita bersama, berkat doa kita yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan Pondok Pesantren Al-Qamar tetap tegak, terus makin maju dan berkembang demi lillahi kalimatillah, amin Allahumma amin. Maka harapan kami kepada alumni, pada santri sepuh, para alumni-alumni yang telah juga ikut andil dalam kepengurusan struktur kepengurusan di Pondok Pesantren Al-Qamar, terus-menerus mendukung, menyupport, dan untuk demi kemajuan Pondok Pesantren Al-Qamar ila yaumil qiyamah, amin Allahumma amin. Karena sejarah beliau ini sangat manis, sangat harum, sangat dirasakan oleh masyarakat umum. Bahkan pernah Hadratus Syekh Haji Ismail Batubari dia ngajak berpisahan bersama beliau, namun tidak ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi putra daripada Haji Ismail Batubari mengajak beliau untuk berpisahan, namun tidak ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pernah dipesan oleh Hadratus Syekh Haji Ismail Batubari Pondok Pesantren Al-Qamar tiru kepada menantunya almarhum Haji Yahya. Berarti Pondok Pesantren Al-Qamar berjalannya baik dan berkembang baik, dan alhamdulillah bisa disaksikan kita bersama bahwa Al-Qamar adalah hikmahnya sangat luar biasa, dan manisnya kepada masyarakat Kabupaten Mempawah sudah masing-masing merasakan. Padahal alumninya sudah banyak mendirikan pondok-pondok pesantren, alumninya banyak yang menjadi pegawai di Depak, juga berada di tentara, semua berhasil alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmunya manfaat dan barokah, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya daripada kami sekelumit mohon maaf yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan mengandung hikmah dan ada manfaatnya, amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kepada kami mohon kepada Habib Ali untuk menutup dengan doa. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan liman hamdahu wa qina wa yaghfi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu bil jalali wal ikrami wa bi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-karim wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min al-ahwal wal afat wa taqilana min al-hajat wa tutafna biha min jami' al-sayyi'at وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الغايات بما خير في الحياة وتبلغنا المشهد. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد ورزقا في العلم وبركة في الرزق وطاقة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم احونا إلينا يا الله في سكرات الموت والنجاة من النار والحوض الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بشفاعة النبي وبشفاعة أصل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. Demikian rangkaian acara pada malam ini yang ditutup dengan doa, kemudian telah disampaikan sejarah berdirinya Pondok Pesantren Al-Qamar. Kami atas nama keluarga Pondok Pesantren Al-Qamar mengucap terima kasih atas kehadirannya, segala bantuan baik materi
maupun pemikiran-pemikiran yang telah disumbang kepada kami di sini. Mudah-mudahan bermanfaat di semuanya. Bapak yang kami hormati, kami mengundang kembali nanti untuk 40 harinya pada waktu yang sama, yaitu habis Isya sekitar bulan Januari, sekitar tanggal 5 atau tanggal 4 nanti bisa dikonfirmasi kembali. Sekali lagi kami berikan kepada Bapak, kami mengundang sekali lagi untuk 40 harinya sekitar bulan Januari mendatang pada waktu suasana yaitu setelah Isya. Kembali masih dihitung, takut salah. Pokoknya sekitar Januari tanggal 4 atau tanggal 5 sekitar. Kemudian atas segala penonton dan terima kasih kami yang bertugas dalam 1 minggu ini, apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.